Pernah gak sih kalian itu nonton film tapi malah bikin nguras energi? Nah, biasanya kan orang-orang nih kalau nonton film tuh bawaannya setelah nonton tuh happy, terus ngerasa punya motivasi hidup baru. Tapi nggak dengan film ini. Jadi hari ini aku bakal bahas salah satu film dari Indonesia yang rilis tahun 2023. Film ini tuh berisi tentang kenyataan atau realita hidup yang kadang gak adil. Hanya karena satu video bisa bikin semua kebaikan kita dilupain. Di film yang akan aku bahas kali ini disutradarai oleh Bregas Banu Teja. Jadi film ini berjudul Budi Pekerti. Ya, siapa ya sih yang nggak tahu sama film Budi Pekerti? Nah, film ini pasti yang nggak asing adalah dimainkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi 4 pemain utama dari film ini adalah 1. Priri Latukonsina, 2. Angga Yunanda, 3. Saini Febrianti, dan 4. Dwi Sasono. Nah, dalam film ini mereka dijadikan sebagai satu keluarga. Nah, latar tempat di film ini adalah di Yogyakarta. Jadi film Budi Pekerti ini menceritakan tentang seorang guru bernama Bu Prani yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah video dirinya tersebar di media sosial. Nah, Bu Prani ini adalah seorang guru BK. Dalam video tersebut, ia terlihat sedang bersikap emosional di ruang publik tanpa konteks yang jelas. Awalnya kejadian itu tampak sepele, namun karena direkam dan diunggah ke internet, video itu menjadi viral. Oh, baik. Bahasa apa kamu? Bahasa apa? Nah, banyak orang yang menonton langsung memberikan penilaian, komentar, dan asumsi tanpa mengetahui situasi yang jelas. Jadi mereka ini cuma melihat di videonya itu, padahal videonya itu sebenarnya di-cut. Nah, mereka ini asal menuduh jika Bu Prani ini adalah pelaku dari dalam video tersebut yang marah-marah tanpa jelas. Padahal Bu Prani ini mempunyai tujuan. Nah, dampaknya itu mulai terasa di kehidupan pribadinya. Ia harus menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar, termasuk dari tempat kerja dan orang-orang di sekitarnya. Terutama dia kan seorang guru, jadi reputasinya sebagai seorang guru itu mulai dipertanyakan dan posisinya menjadi tidak aman. Situasinya membuat dia tuh harus berhadapan dengan berbagai pihak yang menuntut klarifikasi dan bertanggungjawaban. Karena terutama pekerjaan ia adalah seorang guru, jadi dia ini benar-benar dituntut untuk selalu berklarifikasi dan meminta maaf. Itulah mengapa film ini cukup menguras energi, karena padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka tuh menuntut klarifikasi oleh Bu Prani ini. Jadi di sisi lain keluarganya juga ikut terdampak. Anak-anaknya mengalami tekanan sosial baik dari lingkungan, pertemanan maupun dunia digital. Mereka harus menghadapi komentar stigma dan perlakuan dari orang lain akibat viralnya video tersebut. Tentu hal ini tuh memicu konflik internal dalam keluarga karena masing-masing memiliki cara berbeda dalam menghadapi situasi tersebut. Nah, anak Bu Prani ini adalah seorang YouTuber yang cukup dikenal. Jadi YouTube anaknya ini juga ikut terkena imbas dari ibunya sendiri. Nah, awalnya anaknya ini tidak mengakui bahwa yang dalam video itu adalah ibunya. Namun karena memang netizen ini sangat pintar dalam mengulik informasi, maka jadi ketahuan. Jadinya semakin susah untuk ingin mengembangkan video lagi. Seiring berjalannya waktu, upaya untuk memperbaiki keadaan itu justru tidak semudah yang dibayangkan. Setiap langkah yang diambil seringkali disalahartikan atau malah memperburuk keadaan. Terutama opini publik yang terus berkembang dan sulit untuk mengendalikan narasi yang sudah terbentuk di masyarakat. Karena memang jika salah satu video itu sudah viral, maka susah untuk menghapus jejak-jejak digital, apalagi jika video itu terus berkembang dan tersebar di mana-mana.
Jadi film ini memperlihatkan bagaimana satu kejadian tidak sepenuhnya dipahami, bisa berkembang menjadi krisis besar karena kekuatan media sosial. Bu Prani menghadapi konsekuensi dari sesuatu yang sebagian besar berada di luar kendalinya, sambil berusaha mempertahankan identitasnya, harga dirinya, dan hubungan dengan keluarganya. Cerita ini menggambarkan dampak dari penilaian cepat, kurangnya empati, serta bagaimana tekanan sosial dapat mempengaruhi hidup. Jadi inti dari film ini, kita tuh jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dari apa yang sudah disebarkan di media sosial. Karena mungkin ada orang yang tidak berniat baik hingga ia itu memotong video tersebut atau mengedit seolah-olah adalah kita pelakunya. Padahal kejadiannya tidak seperti itu. Namun dalam film ini upaya apapun yang dilakukan untuk membersihkan nama baik malah semakin memperburuk. Jadi ending film ini tuh tidak berakhir dengan baik. Dan akhirnya mereka sekeluarga pindah ke kota lain dan meneruskan hidup baru mereka. Karena pada akhirnya mereka tidak bisa membersihkan nama mereka. Jadi film ini mendapatkan suatu ending yang tidak diharapkan oleh penonton. Penonton berharap kalau film ini tuh endingnya sesuai dengan ekspektasi mereka, yaitu bahagia dan namanya bersih. Tapi tidak di film ini, namanya tetap menjadi nama yang buruk dikenal orang lain dan mereka hanya bisa melanjutkan hidup mereka. Dan akhirnya Bu Prani berhenti menjadi seorang guru BK. Dan akhirnya setelah itu mereka berdua melanjutkan hidup lagi. Lalu setelah itu mereka berkeluarga melanjutkan hidup baru mereka lagi. Baik, mungkin itu adalah salah satu film yang bisa aku bahas. Yap, menceritakannya ini sudah cukup menguras energi, terutama kita menontonnya langsung. Baik, sampai bertemu di pembahasan film selanjutnya. Dadah.